Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, yaitu kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar subtema yang ketiga, yaitu pengolahan pangan. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran yang keenam. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, yaitu pada subtema yang ketiga tentang pengolahan pangan, merupakan pembelajaran yang terakhir pada tema yang ketiga. Anak-anak, marilah kita memikirkan atau kita renungkan teks bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Indonesia terdiri dari beribu pulau dan suku bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah. Lagu daerah perlu kita jaga dan lestarikan. Kita perlu mengenal lagu daerah sendiri dan lagu daerah lain di Indonesia. Tidak saja mengenal, tetapi kita juga dapat menyanyikan lagu daerah sendiri. Orang menyanyikan lagu daerah diikuti gerakan tubuh menurut irama dan lirik lagu. Gerakan itu dapat berupa gerakan ritmik, yaitu gerakan dasar dalam setiap rangkaian gerakan. Jalan berputar, kaki berjingkat, dan melompat adalah contoh gerak ritmik. Dalam kegiatan wawancara, tanpa disadari mereka juga melakukan gerakan. Gerakannya gerak kombinasi antara tangan dan kaki dilakukan bersama-sama. Segala kegiatan yang kita lakukan, kita menggerakkan tubuh kita, baik itu gerak ritmik atau kombinasi. Melakukan kegiatan mengolah makanan pun melakukan gerakan kombinasi. Anak-anak dapat memikirkan atau memahami bahwa dalam setiap kita beraktivitas, kita melakukan gerakan. Anak-anak, pada pembelajaran yang terakhir ini, anak-anak dapat membuat proyek tentang pengolahan makanan. Bentuklah kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih. Anak-anak dapat melakukan bersama keluarga. Contoh dalam proyek ini, kita membuat nugget ayam. Nugget ayam lezat bergizi. Bahan yang dibutuhkan setengah kilo ayam bagian dada, buang kulitnya, 4 butir telur ayam, 1 siung bawang bombay, 6 siung bawang putih, 2 sendok makan tepung maizena, 2 biji wortel diparut, 6 lembar roti tawar, buang kulitnya, 1 ons tepung panir, sejumput soda kue, garam dan merica secukupnya, air kaldu rebusan tulang ayam sedikit, 3 sendok minyak goreng untuk menumis dan olesan. Alat yang dapat digunakan yaitu blender, parutan kelapa, peso, panci langseng, panci untuk merebus tulang, garpu, ember atau baskom, loyang tempat mengukus nugget, wajan atau penggorengan. Anak-anak dapat melihat pada gambar alat-alat yang
dibutuhkan atau digunakan. Selanjutnya itu cara membuatnya. Pertama, ayam dicuci, dipisahkan dari tulang. Rebus tulang ayam dalam panci menggunakan air. Sisihkan sebagian air kaldu untuk didinginkan. Ketiga, sebagian lagi air kaldu yang masih panas digunakan untuk menghaluskan roti tawar menggunakan garpu, lalu sisihkan. Keempat, cincang bawang putih dan bawang bombay, kemudian tumis menggunakan 2 sendok minyak goreng, kemudian sisihkan. Selanjutnya, masukkan potongan ayam dan telur ke dalam blender. Tambahkan 1 gelas kaldu tulang ayam yang sudah didinginkan. Kemudian blender sampai halus. 8. Tuang adonan blender yang sudah halus ke dalam baskom. Tambahkan parutan wortel, roti tawar yang sudah dihaluskan, tepung maizena, soda kue, garam, merica bubuk, tumisan bawang. Aduk rata adonan. 9. Panaskan panci langseng terlebih dahulu sebelum digunakan. 10. Masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak goreng. Kemudian masukkan loyang ke dalam panci langseng yang sudah dipanaskan sampai kurang lebih 45 menit. 11. Angkat dari panci, biarkan dingin. Kemudian keluarkan dari loyang. Potong-potong sesuai selera. 12. Kocok putih telur, sisihkan. Celupkan potongan nugget tadi ke dalam putih telur. Angkat, masukkan ke dalam piring berisi tepung panir. Balurkan tepung panir di atas nugget. Nugget siap untuk digoreng. Nugget bisa langsung digoreng atau disimpan dalam lemari pendingin, diawetkan sampai beberapa hari. Anak-anak dapat melakukan proyek membuat nugget bersama keluarga maupun membuat proyek pembuatan olahan pangan yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran yang terakhir pada tema yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.